Pemirsa, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR. Tahun ini Presiden menggunakan baju adat khas Betawi, sementara Wakil Presiden menggunakan baju khas Palembang. Bukan Presiden Joko Widodo namanya kalau tak memberi kejutan saat hadir di sidang tahunan MPR setiap tahunnya. Baju adat daerah mana yang dikenakan oleh sang presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan selalu menjadi teka-teki. Tahun ini Presiden Joko Widodo memilih untuk mengenakan pakaian adat khas Betawi. Pakaian adat Betawi sebagai simbol rasa terima kasih Presiden kepada Jakarta. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampil anggun dengan berbalut kebaya berwarna krem. Tak mau kalah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tampil beda dalam sidang tahunan MPR hari ini. Wapres mengenakan pakaian adat khas Palembang, lengkap dengan upat tanjak dan songketnya. Mendampingi Wapres Ma'ruf Amin, sang istri Ibu Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Betawi. Yang tak kalah menarik perhatian adalah kebaya bernuansa emas yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kebaya model kutu baru ini terinspirasi dari sebuah optimisme bahwa setiap kita adalah emas. Kebaya dilengkapi selendang sutra berwarna emas muda, memberikan sebuah lambang kelembutan. Sementara kain batik tulis motif salur dan buketan dilambangkan keindahan dan proses yang bertumbuh. Motif kawung pada bagian pinggir kain turut menjadi simbol kemurnian, kebaikan, dan persatuan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa informasi terbaru dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta? Kita sapa rekan Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana dengan penyampaian RAPBN 2025 dan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Silakan. Ya, Aditya dan Gina, benar sekali baru saja kita selesai mendengarkan pidato Presiden mengenai RAPBN 2025 dan nota keuangan. Lalu apa saja inti yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Jika kita gambarkan bahwa memang di awal tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi di mana yang diperkirakan itu sekitar 5,2%. Kenapa angka ini disebutkan 5,2%? Karena memang diperkirakan ekonomi dunia akan mengalami stagnan sehingga Presiden Jokowi mengatakan bahwa nantinya kita akan bertumpu pada permintaan domestik atau dalam perputaran ekonomi domestik. Tadi juga disampaikan beberapa anggaran-anggaran atau aliran anggaran mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini yang menjadi perhatian atau kita tunggu-tunggu bersama berapa sajakah aliran dana yang diberikan dalam RAPBN 2025 atau nota keuangan, karena mengingat tahun 2025 ini akan adanya estafet pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi juga disebutkan anggaran-anggaran dari mulai infrastruktur, kemudian juga kesehatan, pendidikan, dan memang yang menjadi cukup menjadi highlight pada hari ini yaitu berapa anggaran yang dialokasikan terhadap infrastruktur, mengingat proses pembangunan IKN terus berlangsung dan Presiden Jokowi menganut asas keberlanjutan yang akan diestafetkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi memang kita mendapatkan angka pasti, tadi baru saja kita dengarkan bahwa itu sekitar 400 triliun yang nantinya akan diselenggarakan atau digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2025 mendatang. Namun tadi setelah selesai prosesi dari pembacaan pidato RAPBN dan nota keuangan, Presiden Jokowi telah meninggalkan DPR RI dan langsung bertolak ke IKN karena dikabarkan besok akan langsungkannya upacara kemerdekaan di ibu kota Nusantara. Namun jika kita highlight juga agenda pada pagi hari ini, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan pidato terakhirnya dalam sidang tahunan MPR, dan tadi juga kita meng-highlight apa saja yang disampaikan dalam pidato terakhir Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR tahun ini, di mana tadi Presiden menyampaikan selama 10 tahun terakhir ini apa saja yang sudah ia lakukan, kemudian juga yang menjadi perhatian bahwa tadi di ujung pidatonya yang menyampaikan permintaan maaf atas kekurangannya selama memimpin selama 10 tahun terakhir. Untuk itu, selama kegiatan di DPR telah selesai, kita nantinya akan menantikan kegiatan selanjutnya
selanjutnya yang akan digelar esok hari, yaitu penurunan dan kenaikan bendera 17 Agustus yang akan digelar di IKN dan juga di Istana Merdeka. Sementara itu, Aditya. Baik, kembali ke anggaran, studio. ya anggaran dan juga target pertumbuhan ekonomi itu tadi ditekankan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung dari gedung DPR RI.